Pengertian tindak pidana khusus, bagian ke-1. Tutorial mata kuliah tindak pidana khusus. Topik ke-1 dari 25 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Tindak pidana khusus pertama kali dikenal dari istilah hukum pidana khusus, sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tetapi tindak pidana khusus tetap merupakan bagian dari hukum pidana. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli yaitu Muljatno, Simmons, serta definisi pidana itu sendiri menurut Wiryono Projodikoro, Lamintang, Sudarto, dan Andi Hamzah. Tindak pidana itu sendiri biasa dikenal dengan istilah delik. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Hukum pidana menurut Muljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana menurut Simmons adalah sebagai berikut. 1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana, apabila tidak ditaati. 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana. 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Wiryono Projodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Van Hamel berpendapat bahwa arti pidana menurut hukum positif adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara. Simmons juga mengemukakan bahwa pidana dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sudarto justru mempertanyakan istilah pidana dalam pernyataannya sebagai berikut, yang jelas harus disadari ialah bahwa pengertian pidana dari abad ke-19 perlu diadakan revisi apabila kita menghendaki suatu pembaharuan dalam hukum pidana kita. Pada waktu KUHP kita dibuat, ialah lebih dari 60 tahun yang lalu, mengenakan pidana diartikan sebagai pemberian nestapa secara sengaja. Ilmu hukum pidana dalam perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya sanksi yang berupa tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran modern maka di berbagai negara akhirnya pengertian pidana demikian itu harus ditinjau kembali. Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ruslan Saleh juga berpendapat bahwa pidana ialah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, oleh yang berwenang. 3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Selain itu, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif Indonesia,
Pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat, atau kejahatan, krime atau verbrechen atau misdaad, yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu delictum. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. Muljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana itu sendiri merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belanda, yaitu straf, yang dapat diartikan sebagai hukuman. Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 kata, yaitu straf, bar dan feit. Straf berarti pidana atau hukum. Bar berarti dapat atau boleh. Sedangkan feit berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan, aktif maupun pasif. Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Terdapat beberapa doktrin tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Pompe. Van Hamel mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan manusia, menselik gedrejing, yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, strafwaardig, dan dilakukan dengan kesalahan. Pendapat Pompe mengenai strafbaarfeit yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. Muljatno juga mengemukakan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf, dan istilah dihukum berasal dari kata woordgestraf merupakan istilah yang konvensional. Lalu, karena tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut, digunakan istilah-istilah yang inkonvensional di mana kata woordgestraf diganti dengan kata pidana. Jika kata straf diartikan sebagai hukuman, maka strafrecht diartikan sebagai hukuman-hukuman. Muljatno kemudian mengatakan bahwa arti kata dihukum berarti diterapi hukuman, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana karena mencakup keputusan hakim dan lapangan hukum perdata. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum, berechten. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.
Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Ruslan Saleh pidana itu adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selain itu, Hart mengatakan bahwa pidana itu harus 1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. 2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana. 3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum. 4. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana. 5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang 1. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut, adresat norm. 2. Perbuatan yang dilarang, strafbaar, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, commission, tidak melakukan sesuatu, omission, dan menimbulkan akibat, kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan 3. Ancaman pidana, strafmaat, sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan, yang mengakibatkan, yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm. Hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Pendapat Pompe juga mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau strafbaar feit. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara lain, 1. Melanggar hukum, 2. Kualitas si pelaku, 3. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Lamitang berpendapat bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam antara lain. 1. Unsur subjektif. Unsur ini melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 2. Unsur objektif. Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana dapat berupa 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan, culpa, dolus. 2. Maksud atau forenemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 3. Macam-macam maksud atau okmerek seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau forbedachterat seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 5. Perasaan takut atau fresh seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana atau strafbaar feit, terdapat pandangan menurut beberapa ahli selain dari Lamintang, mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana dilihat dari alirannya.
yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini menyatakan bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan pidana, criminal act, dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, criminal responsibility. Pandangan monistis pada dasarnya tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai orang. Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya, dalam pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sedangkan pertanggungjawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Pandangan ini menyatakan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana. Berikut adalah beberapa pandangan menurut beberapa ahli mengenai tindak pidana berdasarkan alirannya. 1. Monistis. Aliran ini tidak ada pemisahan antara criminal act dengan criminal responsibility. Simmons kemudian mengemukakan adanya unsur subjektif dan objektif dari strafbaarfeit antara lain, a. Subjektif. 1. Orangnya mampu bertanggung jawab. 2. Adanya kesalahan, dolus atau culpa. B. Objektif. 1. Perbuatan orang. 2. Akibat dari perbuatan. 3. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan seperti dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya open bar atau di muka umum. Selain Simmons, para ahli yang menganut aliran monistis ialah Van Hamel, E. Mesger, dan Baumann. 2. Dualistis. Aliran ini memisahkan criminal act dengan criminal responsibility. Menurut Muljatno, unsur-unsur dari strafbaarfeit yang harus dipenuhi ialah a. Perbuatan. B. Memenuhi rumusan dalam undang-undang, syarat formil. C. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia poenali yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Selain itu, syarat material harus ada juga karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan atau menghambat tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Selain Muljatno, para ahli yang menganut aliran dualistis ialah H.B. Voss dan Pompe. S.R. Sianturi dalam bukunya mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Subjek. 2. Kesalahan. 3. Bersifat melawan hukum. 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. 5. Waktu, tempat, dan keadaan. Unsur objektif lainnya. Adami Chazawi menyebutkan bahwa dalam KUHP ditemukan 11 unsur normatif tindak pidana, yaitu, unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang. Unsur objek tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. Unsur kesalahan. Unsur sifat melawan hukum perbuatan. Unsur akibat konstitutif. Unsur keadaan yang menyertai. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat. Setelah unsur-unsur tindak pidana, terdapat beberapa jenis tindak pidana. Pertama, kejahatan atau misdrijven dan pelanggaran atau overtredingen. Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP. Tetapi, dalam KUHP tidak ada penjelasan pengertian dari kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret atau nyata,
sedangkan pelanggaran merupakan wetsdelik atau delik undang-undang yang hanya membahayakan in abstrakto saja. Menurut Memori van Toelichting, dikutip oleh Muljatno, dalam pandangan kualitatif, kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian. Dalam pandangan kuantitatif, melihat berat atau ringannya ancaman pidana, yaitu 1. Pidana penjara hanya berlaku pada kejahatan. 2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan, kesengajaan atau kelapaan, yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa. 3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana. 4. Tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah 1 tahun dan 2 tahun. 5. Dalam hal pembarengan, konkurkus, pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan, kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat. Selain itu, perbedaan lainnya antara kejahatan dan pelanggaran ialah kejahatan hukumannya di atas 1 tahun, sedangkan pelanggaran hukumannya di bawah 1 tahun, dan kejahatan mengenal penjara, sedangkan pelanggaran mengenal kurungan. Kedua, terdapat delik formil dan delik material. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti dari larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada delik formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Misalnya, sumpah palsu atau keterangan palsu, diatur dalam pasal 242 KUHP. Dalam delik material, terdapat akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Maka dari itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Ketiga, ialah delik dolus dan delik culpa. Delik dolus memiliki unsur kesengajaan, sedangkan delik culpa memuat unsur kealpaan dalam tindakannya. Keempat, terdapat juga delik kamasionis, aktif, dan delik omisionis, pasif. Delik aktif yaitu perbuatan fisik, dapat berupa suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari bagian tubuh manusia. Misalnya, 1. Pencurian, diatur dalam pasal 362 KUHP. 2. Penganiayaan, diatur dalam pasal 351 KUHP. Delik pasif yaitu perbuatan yang tidak melibatkan fisik, di mana seseorang melakukannya dengan mengabaikan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Misalnya, meninggalkan orang yang perlu ditolong, diatur dalam pasal 304 KUHP. Selain itu, perbuatan pasif ada 2 macam, yaitu perbuatan pasif murni dan perbuatan pasif tidak murni. Delicta kamasionis per omissionem. Delik pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau delik yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Misalnya, meninggalkan orang yang perlu ditolong, diatur dalam pasal 304 KUHP. Delik pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa delik positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau delik yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 KUHP dengan secara perbuatan pasif. Kelima, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan,
yaitu korban atau wakilnya atau keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan. Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Naskah disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik ke-1 mata kuliah tindak pidana khusus.